Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jadi kita pagi-pagi ini bincang-bincang mengenai bisnis kelapa kopior. Nih, tentunya bincang-bincang ini kita awali dulu bagi yang belum mengenal kelapa kopior itu apa sih? Dan tentunya apa keistimewaan dan keunggulannya? Ini yang kita bicarakan yang sering ditanyakan orang. Jadi kelapa kopior itu seperti di gambar di sebelah saya ini adalah kelapa yang mengelupas daging buahnya. Nah, biasanya setelah umur 11 bulan umur kelapanya. Jadi mengapa mengelupas? Itulah sifat karakteristiknya. Sehingga rasanya ini enak karena tidak mengandung enzim alfa galaktosidase. Nah, kalau zaman dulu sih orang menyebutnya kena gerhana dan sebagainya. Nah, kejadian di alam itu yang zaman dulu ya, kopior itu sangat sulit dicari. Sehingga kalau perbandingan supply and demand, permintaan dan penawarannya itu sangat sulit. Sehingga apa? Harganya mahal tentunya. Satu butir bisa, kalau yang ukurannya besar itu bisa 50-an ribu. Nah, itulah kelapa kopior. Jadi kelapa kopior ini khasiatnya apa? Wah, ini selain enak rasanya tadi ya kan, ini yang utama sih eh, itu orang bisa menganggap juga sebagai eh, obat. Karena kelapa sendiri, meskipun tidak yang kopior, itu juga bisa untuk detoksifikasi contohnya. Untuk kalau kita keracunan minum air kelapa. Nah, karena kejadiannya ini adalah sedikit, maka buah akan menjadi jarang, harganya semakin mahal. Nah, ini sering kalau kita membicarakan ini selalu ditanya saya, Pak nanti ke depan kalau banyak pemasarannya harga turun seperti yang lain-lain. Kadang nanti nanam cabai harganya bisa tinggi sekali, tetapi suatu saat nggak laku dan sebagainya. Tetapi ya ini semakin cerah ini jawabannya ini. Ini karena sulit didapatkan sehingga harganya semakin bagus. Kenapa? Kelapa kopior itu yang jatuh buahnya itu tidak bisa digunakan sebagai bibit. Nah, tidak bisa yang alamiah. Tetapi sekarang dengan teknologi kultur embrio itu bisa dan menjadi bibit unggul. Karena menjadi 100% kopior di satu janjangnya. Kalau yang konvensional, yang masih heterosigot itu kira-kira maksimal 25%. Jadi dalam satu janjang yang kopior cuma satu atau dua. Nah, ini menyebabkan kan buahnya tidak banyak, cuma 25%. Sehingga ke depan yang menanam ini pun sangat lebih sedikit. Dan yang bibit kultur embrio tadi harganya mahal sekitar 1 juta rupiah. Ini akan apa ya menghambat orang menanam kelapa kopior karena mahal. Tetapi dari segi bisnis buahnya ini akan menjadi semakin mahal, semakin menarik. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan pilih yang mana. Ya, pilih yang mana. Maksudnya bisnisnya mau jadi petani, ya. Kalau saran saya kalau jadi petani tanamlah bibit yang pakai kultur embrio. Sehingga nanti dalam satu janjang satu pohon itu bisa apa namanya kopior semua. Hasilnya kan banyak jadinya. Jangan nafsu-nafsu, nanamnya banyak-banyak, modalnya banyak ya kan, kan gitu. Ya, nanam sedikit-sedikit tapi lama-lama kan banyak juga. Ya. Kemudian yang mau dagang es kopior juga sama saja. Artinya kalau sudah dapat pasokannya semakin digemari dan saingannya sedikit, saingannya sedikit karena mendapatkannya sulit, ya kan, relatif sulit. Nah, itu. Ya, ini mengapa bisnis kelapa kopior semakin cerah. Nah, itu alasannya. Jadi
jarang sekali harganya turun itu karena semakin orangnya semakin banyak. Ya, yang pengen minum juga semakin eh, banyak. Nah, patut dicatat bahwa kelapa kopior itu yang dimanfaatkan daging buahnya, bukan degannya ya. Nah, ini yang jangan sampai salah. Oleh, oke, pemirsa itu saja. Kalau mau mendapatkan bibit kopior, jangan sampai salah ya. Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.